Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari eh, ya saya kenalkan saya Ivan Putra dan juga teman saya. Kenalkan, nama saya Ahmad Rafiqil Khairi. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan jalannya website dari laporan akhir kami, yaitu Sistem Informasi Akademik Pondok Pesantren Islamiyah Syafiyah, di mana sistem ini memiliki tiga pengguna, yaitu yang pertama adalah admin, kedua adalah user, yang ketiga adalah guru, di mana user ini bisa digunakan eh, oleh murid, oleh santri maupun oleh wali santri. Untuk yang pertama, kami akan mencoba eh, untuk user admin terlebih dahulu. Sebelumnya ini adalah fitur dari home-nya, dan selanjutnya adalah profil. Di mana home dan profil terdapat di halaman beranda di dashboard awal. Di halaman profil ini terdapat beberapa gambar serta informasi mengenai Pondok Pesantren Islamiyah Syafiyah itu sendiri, seperti kegiatan maupun brosur-brosur untuk uh, pe, untuk pendaftaran santri baru. Lalu selanjutnya adalah kita akan kita akan memulai untuk mencoba dari salah satu user, yaitu user admin. Sebelumnya kita akan kembali ke halaman dashboard awal terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan masukkan user untuk pertama adalah admin. Submit. Selanjutnya pada halaman admin ini admin dapat melakukan beberapa action atau aksi, yaitu seperti terlihat di sidebar sebelah kiri, yaitu bisa melakukan input data, lihat data, dan juga mengolah akademik, di mana di input data ini ada beberapa data yang dapat diinputkan atau dimasukkan, yaitu ada data santri, data guru, data pelajaran, ruang kelas, wali kelas, santri, panggilan santri, dan absen santri. Kita akan mencoba untuk input data santri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky. Selanjutnya yaitu penginputan data santri. Di sini saya akan mencoba untuk menginputkan atau menambah santri. Di sini kami akan bukan nick sesuai dengan nomor induk keluarga. Lalu di sini memilih kelas untuk sesuai kelasnya. Ini akan memasukkan nama santrinya dan juga selanjutnya jenis kelamin dan juga tahun ajaran sekolah madrasah diniyah. Selanjutnya di sini pengisian tempat tanggal lahir, selanjutnya pengisian alamat, selanjutnya ya ini proses upload foto, nah kalau selesai lalu akan selanjutnya untuk mengklik tombol tambah, button tambah, dimana setelah kita mengklik button tambah
di sini akan muncul notif yaitu siswa berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan mencoba melihat data santri yang telah ditambahkan. Nah, kita cari ke bawah di sini. Nama Abdullah kelas 1B. Nah, di sini atas nama Abdullah kelas 1B yang baru saja diinputkan. Telah terlihat di tampilan data santri. Selanjutnya yaitu inputan data guru. Selanjutnya adalah input data guru, di mana untuk input data guru ini bersama dengan input data santri, di mana kita akan masukkan NIP, nama guru, mata galernya, jabatan, jenis kelamin, dan juga nomor handphone serta alamat dan fotonya. Di sini kami akan menyontohkan untuk pengisiannya, di mana untuk NIP-nya kita isi dengan NIP tertentu, lalu dengan nama, yaitu Ustadz Ahmad, dengan tempat tanggal lahir seperti di Probolinggo dan tanggal lahir seperti yang kita inputkan. Jabatannya itu guru dengan jenis kelamin laki-laki, lalu kita isi nomor handphonenya, dan lalu alamat, dan yang terakhir kita akan upload foto untuk di profil gurunya, gambar di profil gurunya. Seperti ini, lalu kita masukkan. Dan yang terakhir kita klik button tambah jika data sudah benar. Ketik tambah, lalu yang selanjutnya tadi kita akan melihat data dari Ustadz Ahmad yang sudah kita masukkan. Di submenu lihat data guru. Dapat dilihat bahwa data dari Ustadz Ahmad sudah berhasil dimasukkan ke dalam database dengan data yang benar. Lalu selanjutnya akan mencoba dari fitur input data pada pelajaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu inputan data pada inputan mata pelajaran. Di mana di sini untuk inputan mata pelajaran di sini menginputkan sesuai kode mata pelajaran. Ini saya akan mencoba inputan kode key, yaitu nama mata pelajarannya yaitu qiraah atau qari. Nah, di sini selanjutnya klik button tambah. Nah, di sini terdapat inputan data mata pelajaran dengan nama qiraah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan melihat hasil inputan dari mata pelajaran qiraah. Nah, di sini pada kode key yaitu qiraah.
telah tertampil di tabel data mata pelajaran. Selanjutnya yaitu inputan ruang kelas. Nah, di sini kita memilih inputan kelas yang akan dipilih. Kita akan mencoba pada kelas 3. Di sini untuk kelasnya kelas 3C. Itu jumlah siswanya menyesuaikan jumlah pada ruang kelas diniyah. Sini kita inputkan jumlah siswa yaitu 20. Akhirnya klik tombol tambah. Nah, di sini ruangan kelas berhasil ditambahkan. Kita cek untuk data ruang kelas 3C. Nah, di sini untuk kelas 3C nama ruangannya dan jumlah siswanya yaitu 20. Kita bisa lihat pada tabel kelas. Untuk selanjutnya yaitu inputan data wali kelas. Nah, di sini kita memilih guru untuk dijadikan wali kelas pada sekolah Madrasah Diniyah Sure. Di sini kita pilih yakni Uswatun Hasanah. Di sini kita memilih untuk nama kelasnya itu kelas 3C. Nah, kita tambahkan. Nah, data berhasil diinput. Kita coba lihat data wali kelas yang telah diinputkan. Nah, di sini ada tabel data wali kelas yaitu atas nama Ustadzah Uswatun Hasanah jadi wali kelas 3C. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu inputan kegiatan santri. Di mana di sini kita menginginkan kegiatan santri Pondok Pesantren Jami Syafi'iyah. Di sini saya akan mencoba inputan kegiatan santri yaitu kegiatan hitobah. Nah, di sini saya akan coba yaitu kegiatan kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu kita klik tombol tambah. Nah, maka di sini data berhasil ditambahkan. Kita akan mengecek melihat data kegiatan santri yang telah diinputkan. Nah, di sini tabel data kegiatan santri telah terinput yaitu kegiatan hitobah. Selanjutnya yaitu inputan kegiatan input pelanggaran santri. Di sini sama inputannya seperti kegiatan santri yaitu inputan biasa. Di sini inputan pelanggaran santri yaitu input pelanggaran yaitu merokok. Data berhasil ditambahkan. Kita lihat data pada pelanggaran santri. Nah, data pada tabel pelanggaran santri yaitu jenis pelanggaran merokok telah terinput pada tabel data pelanggaran santri. Untuk selanjutnya yaitu inputan absensi santri. Untuk inputan data absensi santri ini, jenis absensinya yaitu jenis kegiatan yaitu kegiatannya ngaji kitab subuh. Ada subuh. Selanjutnya kita tambah. Nah, data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita lihat pada data absensi santri apakah telah masuk pada tabelnya. Nah, di sini pada jenis absensi kegiatan ngaji kitab subuh
Kalau masuk pada tabel data administrasi santri. Selanjutnya yaitu keakademikan dijelaskan oleh teman saya ini Ivan Dharma Putra. Untuk akademik, ada beberapa fitur dalam akademik, yaitu input pelajaran, web pondok, dan juga yang terakhir adalah level perizinan. Untuk yang pertama itu input jadwal, di mana input jadwal ini adalah fitur untuk memasukkan jadwal pelajaran dari satu kelas, di mana kita akan mencontohkan untuk membuka jadwal pelajaran untuk kelasnya sendiri. Kami memilih untuk kelas untuk kelas 3C. Ya, Tuan. 3C dengan mata pelajaran yaitu Pego tulisan Arab, tulis Arab. Di hari Senin dengan jam, yaitu untuk dunia sendiri yaitu jam 2 hingga jam 4. Mana jam pelajaran dimulai dari jam 2:05 hingga jam 4. Lalu untuk pengajarnya sendiri yang dipilih yaitu adalah Ustadz Gus Amak. Kalau kita klik di situ dan juga klik button tambah, nantinya jadwal pelajaran ini akan ditambahkan ke tabel jadwal pelajaran kelas 3C. Kita lihat ada pesan jadwal bisa ditambahkan. Lalu jadwal pelajarannya bisa kita lihat di submenu jadwal pelajaran. Kemudian di submenu jadwal pelajaran ini kita bisa melihat dan juga mencari berdasarkan kelas maupun berdasarkan guru. Kita akan mencari berdasarkan kelas yang tadi sudah ditambahkan, yaitu kelas 3C. Mencari data yang tadi sudah kita masukkan dapat diperlihatkan di submenu ini. Lalu submenu yang selanjutnya yaitu adalah input file pondok. Di mana input file pondok ini adalah untuk menginputkan file-file yang file-file dari pondok yang nantinya akan disebarluaskan dari website ke website, lalu nantinya akan dapat diperlihatkan ke user. Contohnya saja kita akan mengupload sebuah file yaitu file target. Kalau kita klik open dengan ekstensi PDF, lalu klik button tambah. Dapat dilihat kebetulan sebenarnya dari filenya sendiri sudah dimasukkan, namun karena mungkin datanya terlalu besar, jadinya tidak bisa ditampilkan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah data perizinan. Sebenarnya data perizinan adalah memperlihatkan user wali santri yang ingin mengizinkan siswa anaknya atau santri dari grup pesantren ini, dimana nantinya ini dapat nanti akan diketahui oleh admin, hingga admin nanti akan memberitahu ke yang bersangkutan, karena dari yang bersangkutan di pondok pesantren jadi tidak dapat menggunakan telepon seluler atau perangkat elektrik lainnya. Itu merupakan semua fitur yang dapat untuk user admin, dimana selain itu selain bisa menyebutkan
semua data tersebut bisa diedit maupun di-delete atau diupdate maupun di-delete. Lalu kita akan melogout dan nanti kita akan langsung lanjut ke user selanjutnya, yaitu user guru. Dimana ini merupakan tampilan dashboard dari user guru untuk user Ustadz Slamet. Ada beberapa menu di user guru ini, yaitu dashboard, profil, absensi, akademik, schedule atau jadwal, dan juga pelanggaran. Dimana yang pertama adalah profil. Ini submenu ini akan memperlihatkan profil dari Ustadz atau guru tersebut. Seperti kita lihat, ini adalah merupakan data pribadi atau data dari Ustadz Slamet. Limit jabatan, nomor dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah input absensi, di mana guru ataupun pengurus ponpes dapat menginputkan absensi di mana absensi ini didapat dari kegiatan seperti yang sudah kita masukkan tadi di jurnal absensi. Kita akan mencoba untuk menginputkan absensi ini. Tadi pertama kita pilih santri untuk nama santrinya. Kita coba untuk Dimas. Lalu jenis absensi yang sudah kita contohkan tadi ada beberapa seperti saat bulan Syawal, ngaji kitab subuh atau maulid Nabi. Kita akan masukkan di ngaji kitab subuh. Dimana dari Dimas ini dia tidak pernah bolos, yaitu 0 sakit, 0 izin, 0 apa, dengan jumlah absensinya yaitu lengkap 10. Lalu kita klik input absensi. Akan muncul notifikasi untuk data berhasil diinput. Lalu kita akan melihat untuk tabel absensinya sendiri. Dapat kita lihat yang kita tambahkan tadi sudah masuk ke file absensi. Dimana absensi ini bisa berpengaruh ke kehadiran. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke menu akademik. Dimana di menu akademik ada beberapa sub menu, yaitu input nilai siswa, lihat nilai, penilai kelihatan, dan juga ekspor nilai. Yang pertama yaitu input nilai siswa, di mana ini akan menginputkan nilai dari siswa pesantren ini. Yang pertama kita akan contohkan untuk siswa bernama Ahmad Maulidi Akbar. Beliau ada di kelas 1A. Dengan mata pelajaran yang akan kita masukin itu mata pelajaran baca Al-Quran semester genap dengan tahun ajaran yaitu tahun 2021. Kemudian tugasnya kita inputkan seperti contoh, yaitu kita coba inputkan di nilai 80, 80, 80, dan untuk nilai sikapnya kita beri A. Lalu kita input, ketik pada input, sehingga akan muncul notifikasi nilai berhasil di input. Lalu kita akan melihat di submenu lihat nilai untuk melihat ngecek nilainya, dan benar dari Ahmad Maulidi Akbar sudah dimasukkan nilainya. Selanjutnya akan disimpan Vicky. Untuk selanjutnya yaitu inputan nilai pada kegiatan. Di sini saya akan mencoba input nilai kegiatan pada user guru. Di sini kita ambil siswanya terlebih dahulu. Ini saya membeli nama Ahmad Maulidi Akbar. Untuk kegiatannya, jenis kegiatannya yaitu kegiatan tahfidz. Nilainya memberikan nilai B baik. Nah, kami
mencoba input nilai nama Ahmad Maulidi Akbar. Nah, nilai inputan berhasil. Selanjutnya kita akan melihat hasil nilai kegiatan. Nah, pada tabel file kegiatan di sini yang sudah diinputkan yaitu atas nama Ahmad Maulidi Akbar, jenis kegiatan tahfidz, untuk nilai sikapnya yaitu B. Untuk selanjutnya pada keakademikan yaitu ada fitur ekspor nilai, di mana pada ekspor nilai ini nilai-nilai yang tadi tertera pada nilai siswa dapat diekspor datanya itu dengan ekspor data di sini. Nah, di sini ekspor datanya terlihat sudah terdownload atau terunduh nama latihan. Untuk selanjutnya yaitu schedule atau jadwal. Di sini schedule-nya terdapat tiga fitur jadwal, yaitu jadwal pelajaran, dan juga jadwal pondokan, dan juga jadwal ilmiah. Di mana pada jadwal pelajaran di sini yaitu jadwal pelajaran, jadwal mengajar pada Ustadz Selamat di Sekolah Madrasah Diniyah. Ini terdapat jadwal mengajar Ustadz Selamat pada hari, kelas, dan mata pelajaran dan juga jenis gurunya. Selanjutnya yaitu jadwal kepondokan. Nah, di sini pada jadwal kegiatan pondok, ini jadwal kepondokannya yaitu jadwal kegiatan piket ronda malam. Mohon maaf, barusan salah. Pada jadwal kegiatan pondoknya yaitu jadwal kegiatan Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah, di mana jadwal kegiatan ini yang telah tertata rapi atau kegiatan sehari-hari di Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah. Di sini terdapat jamnya, jam kegiatannya, dan juga terdapat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari selama 3 hari penuh terdapat kegiatan, di mana pada hari Selasa dan Jumat di sini terdapat libur atau kegiatan ngaji kitab sore. Selanjutnya yaitu jadwal kepondokan, itu jadwal diniyah. Nah, di sini jadwal madrasah diniyah awaliyah syafi'iyah Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah. Mana di sini pada jadwal pelajaran madrasah diniyah ini terdapat kode mata pelajaran dan juga terdapat wali kelas di bawahnya. Dan juga pada jadwal ini terdapat kode guru pengajar pada mata pelajaran yang diajarkan. Ini jadwalnya berbentuk PDF, di mana user guru dapat mengunduh jadwal tersebut dan juga dapat memprint jadwal tersebut. Nah, di sini jadwalnya dapat disimpan atau diunduh, juga dapat di-print jika mengklik tombol print ini. Untuk selanjutnya yaitu untuk pelanggaran, di mana kita sebagai user guru atau pengurus dapat menginputkan ini input pelanggaran pada santri. Nah, di sini kita memilih santrinya terlebih dahulu. Kita memilih nama Ferdi Mujahid Ansori, mana pada jenis pelanggarannya yaitu tidak izin pulang. Nah, untuk sanksi dan hukumannya yaitu dipotong rambutnya atau potong rambut gundul. Karena melakukan pelanggaran tidak izin saat pulang. Nah, di sini kita menginputkan
pelanggarannya. Nah, di sini data berhasil diinput. Kita coba lihat pada pelanggarannya sudah terinput. Nah, di sini atas nama Ferdi Mujahid Ansori, jenis pelanggarannya tidak izin pulang dan sanksinya potong rambut atau gundul. Untuk tanggalnya, yakni tanggal hari ini. Di sini di fitur ini dari absensi dan juga akademik dan juga pelanggaran kita dapat mengedit dan juga mendelete data sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk selanjutnya yakni kami akan mencoba user yang ketiga, yaitu user santri atau wali santri. Kita lakukan terlebih dahulu. Selanjutnya pada user santri atau wali santri, di sini terdapat beberapa menu atau fitur tampilan, yakni terdapat fitur dashboard, profil, dan juga data tertib santri, dan juga absensi santri, dan juga nilai akademik, di mana nilai akademik ini terdapat nilai sesuai dengan semesternya, yaitu semester ganjil dan juga semester genap, dan juga nilai sikap kegiatan santri. Di sini santri atau wali santri dapat melihat hasil kegiatan, hasil nilai akademikannya, dan juga sini terdapat schedule atau jadwal, terdapat 3 jadwal pelajaran dan juga jadwal makan dan jadwal dunia. Dan juga di sini ada fitur pemberizinan. Pemberizinan yaitu inputan perizinan wali santri untuk menginputkan data perizinan putra putrinya santri pondok pesantren Jamiah Syafi'iyah. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran santri, di mana santri atau wali santri dapat melihat hasil jenis pelanggaran santri yang telah dilakukan selama di pondok. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Irfan. Yang pertama ada submenu profil, di mana submenu profil ini sama seperti yang ada di user guru. Ini akan menampilkan data dari user santri itu sendiri. Jadi yaitu data pribadi dari santri, seperti yang terlihat pada layar. Lalu yang selanjutnya itu untuk submenu atau submenu tata tertib santri. Di mana tertib santri ini adalah sebuah menu di mana terdapat sebuah file, di mana file ini akan menjelaskan atau memperlihatkan tertib apa saja yang ada di pondok pesantren Jamiah Syafi'iyah ini, seperti yang dapat dilihat di gambar. Ada beberapa larangan dan juga sanksi-sanksi yang juga dapat dikenakan, di mana ini dapat diunduh maupun di print, yang nantinya bisa dilihat secara offline. Lalu yang selanjutnya adalah fitur absensi santri. Di mana fitur absensi santri ini santri atau wali santri dapat melihat absensi yang sudah mereka lakukan. Itu seperti yang dilihat user Ahmad Daniel Hidayatullah. Beliau sudah melakukan kegiatan absensi pengajian malam pada tanggal tersebut dengan jumlah absensi 10, dengan jumlah absensi sekian. Lalu selanjutnya itu nilai akademik, di mana untuk itu nilai akademik ini dapat 3 macam nilai, gitu, nilai pada semester ganjil, genap, maupun kegiatan santri. Untuk semester ganjil yaitu adalah nilai didapat saat semester ganjil yang bisa diperlihatkan lalu untuk hasilnya ada semester genap. Lalu daftar nilai pada semester genap, di mana terdapat dari user Ahmad dan Hidayatullah ini sudah ada nilai membaca Al-Quran di semester genap tahun 2021 dengan nilai sekian. Lalu yang terakhir adalah nilai sikap kegiatan santri ini, yang
di mana ya masih untuk bentuknya masih kosong. Lalu untuk fitur atau sidebar selanjutnya itu schedule atau jadwal, di mana sidebar ini atau fitur ini hampir sama dengan yang ada di user guru. Bedanya mungkin tidak terlalu, bedanya tidak ada. Jadi sama saja. Jadwal-jadwalnya juga sama. Jadwal kebentukan dengan jadwal pelajaran yang mereka akan lalui, lalu dan juga jadwal ilmiahnya sendiri. Lalu ya jadwal dan jadwal kebentukan dapat dilihat seperti yang ada pada gambar. Lalu kalian saja ada form perizinan, di mana form perizinan ini ditujukan kepada wali santri agar dapat mengizinkan anaknya atau santri yang dimaksud untuk tidak mengikuti kegiatan kegiatan. Seperti contohnya kita dapat itu contoh, kita cari contohnya Ahmad Dhani Hidayatullah, eh, dengan awalnya dari yaitu Pak Ahmad, Pak Hidayat, lalu dan alasan isinya bisa kan mungkin karena ada hajatan atau ada keperluan keluarga yang mendadak. Dan nantinya dari wali santri dapat menyebutkan dan setelah dan nantinya akan dari admin akan memberitahu dari guru maupun dari yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan dapat meninggalkan atau diberi izin sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada fitur pelanggaran santri, di mana fitur pelanggaran santri, hanya dapat melihat pelanggaran yang mereka lakukan selama ini. Seperti contohnya dari santri Ahmad Daniel Daudullah ini, beliau sudah melakukan tidak praktek malam selama 2 kali di tanggal yang berbeda, dan sanksinya sudah di, diberitahukan, yaitu adalah mengaji dan mengajarkan salat sore sama satu hari. Mungkin itu saja demo aplikasi atau website aplikasi project sistem informasi akademik podcast Islam Syafi'ah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.